Halo sahabat pencari fakta. Jagat media massa diramaikan dengan gempa yang melanda Kabupaten Cianjur, Jawa Barat pada hari Senin, tanggal 21 November tahun 2022, pukul 13.21 waktu Indonesia Barat. BMKG melaporkan gempa tersebut berkekuatan magnitudo 5,6. Getaran gempa bumi terasa sampai wilayah sekitar Jakarta, meskipun pusat gempa berada di kedalaman 10 km Kabupaten Cianjur. Kabar baiknya, gempa tersebut tidak ada potensi tsunami. Indonesia, termasuk negara yang sering dilanda gempa bumi, karena berada dalam lingkaran cincin api Pasifik atau Ring of Fire. Dikutip dari berbagai sumber, berikut tim Fakta 29 rangkum peristiwa gempa bumi terbesar yang pernah terjadi di berbagai wilayah di Indonesia. Sebelum kita membahasnya, mari kita pause sejenak video ini untuk memberikan like. Jika teman-teman menyukai video ini, jangan lupa subscribe channel ini jika belum, agar kami tetap semangat untuk membuat video-video lainnya, serta berikan komentar positif, agar kami lebih baik ke depannya. Yang pertama yaitu Cianjur. Gempa bumi yang terjadi di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, dengan kekuatan 5,6 magnitudo ini, merusak ribuan rumah dan bangunan. Hingga saat ini tercatat, 162 orang dinyatakan meninggal dunia, dan 326 orang mengalami luka, serta 13.784 orang mengungsi. Para korban gempa yang mengalami luka-luka langsung dilarikan ke Rumah Sakit Sayang, Cianjur, guna mendapatkan perawatan. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, BMKG, memaparkan faktor-faktor utama penyebab kerusakan bangunan akibat guncangan gempa bumi, agar menjadi pertimbangan dalam pembangunan di wilayah-wilayah terdampak gempa bumi tersebut. Yang pertama ialah karena faktor kedalaman pusat gempa yang dangkal, karena hanya sekitar 11 km. Bahkan gempa-gempa susulan ada yang hanya 5 km. Faktor kedua, yaitu lokasi pemukiman, berada pada tanah lunak atau tanah lepas. Kondisi itu menyebabkan efek amplikasi, yang artinya apabila gelombang gempa merambat pada tanah tersebut, akan mengalami penguatan. Kemudian, faktor ketiga ialah pengaruh topografi, karena banyak bangunan berada di tepi lereng atau lembah, yang mengakibatkan peningkatan intensitas guncangan dan kerusakan. Selanjutnya, faktor terakhir yaitu struktur bangunan yang tidak memenuhi standar aman gempa. Berdasarkan hasil pemantauan lapangan yang dilakukan oleh BMKG, banyak rumah yang mempunyai tembok tanpa besi, struktur kolom dan balok bangunan lemah, serta struktur kolom dan balok bangunan kuat, tetapi dinding tembok lemah. Yang kedua ialah Aceh. Gempa ini tercatat sebagai gempa terbesar di Indonesia dalam kurun waktu 18 tahun terakhir. Gempa terjadi pada Minggu, tanggal 26 Desember tahun 2004, pukul 9 waktu Indonesia Barat. Sekitar 30 menit setelah gempa, terjadi tsunami di Aceh, yang menelan lebih dari 160.000 korban jiwa. Gelombang tsunami setinggi 35 meter ini, tidak hanya meluluh lantakkan Aceh, tetapi juga menyapu sepanjang pesisir barat Sumatera, bahkan menjangkau daratan Sri Lanka dan semenanjung India. Gempa dan tsunami ini menghancurkan kehidupan warga Aceh, mayoritas bangunan rata dengan tanah, banyak yang kehilangan sanak saudara karena menjadi korban bencana ini. Yang ketiga yaitu Palu. Gempa yang satu ini rasanya masih segar dalam ingatan, karena terjadi pada tahun 2018 lalu. Pada tanggal 28 September tahun 2018, gempa dengan kekuatan 7,4 skala Richter melanda Sulawesi Tengah dan menewaskan lebih dari 2.000 orang, dan lebih dari 670 orang dinyatakan hilang. Gempa memporak-porandakan kota Palu dan juga Donggala. Akibat gempa ini, muncul gejala likuefaksi alias pencairan tanah, yang juga memakan banyak korban jiwa dan material. Yang keempat ialah gempa Yogyakarta. Daerah Istimewa Yogyakarta juga
pernah dilanda gempa hebat pada tahun 2006 lalu. Pada Sabtu tanggal 27 Mei tahun 2006, gempa berkekuatan 5,9 skala Richter melanda daerah istimewa Yogyakarta. Lebih dari 5.700 orang meninggal dan 35.000 orang mengalami luka-luka dalam bencana ini. Data mengungkapkan bahwa 204.831 rumah rusak akibat bencana ini. Sementara di Jawa Tengah ada 185.246 rumah rusak. Gempa ini tidak menyebabkan tsunami. Yang kelima ialah Pangandaran. Pada tanggal 17 Juli tahun 2006, Pulau Jawa juga diguncang gempa, tepatnya di lepas pantai Pangandaran, Jawa Barat. Gempa ini berkekuatan magnitudo 7,7 dan menimbulkan gelombang tsunami setinggi 21 meter. Tinggi gelombang saat itu lebih tinggi dari perkiraan tinggi gelombang yang dihasilkan dari gempa berkekuatan magnitudo 7,7. Berdasarkan data Organisasi Kesehatan Dunia, WHO, korban yang ditimbulkan dari bencana ini adalah 668 orang tewas, 65 hilang, dan diasumsikan tewas, sementara 9.299 orang mengalami luka-luka. Yang keenam ialah Bengkulu. Gempa bumi tektonik dengan magnitudo 7,9 dengan kedalaman 10 km pernah mengguncang Bengkulu pada tanggal 12 September tahun 2007. Gempa tersebut disebut oleh Badan Meteorologi dan Geofisika, BMKG, dan juga Stasiun Geofisika Lampung sebagai gempa yang berpotensi menimbulkan tsunami. Namun, peringatan itu dicabut dan tidak terjadi gelombang tsunami di wilayah itu. Yang ketujuh ialah Aceh. Untuk kedua kalinya, Aceh dilanda gempa besar dengan magnitudo 8,5 pada tanggal 11 April tahun 2012. Posisi gempa terjadi di daerah yang diketahui jarang timbul gempa, yaitu daerah yang merupakan Nineti Isrich, Ner. Gempa pada 2012 ini kembali memicu gelombang tsunami, tetapi tergolong tsunami kecil, dengan ketinggian 1 meter di wilayah Nias, 80 cm di Melaboh, dan 6 cm di wilayah Sabang. Yang kedelapan ialah Mentawai. Pada tanggal 2 Maret tahun 2016, terjadi gempa bumi dengan magnitudo 7,8 di Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat. Sebelumnya, gempa ini diumumkan memiliki magnitudo 8,3. Tetapi kemudian diralat oleh BMKG menjadi 7,8. Gempa berlangsung kurang dari 1 menit dan dirasakan oleh masyarakat tidak hanya di Kepulauan Mentawai, tetapi juga masyarakat Kota Payakumbuh dan Kabupaten 50 Kota. Yang kesembilan ialah Lombok. Setelah diguncang gempa pada tanggal 29 Juli tahun 2018, Lombok kembali dilanda gempa bumi pada hari Minggu, tanggal 5 Agustus tahun 2018. Kali ini, dengan magnitudo 7,0. Gempa ini sebelumnya didahului dengan serangkaian gempa dengan kekuatan beragam sejak tanggal 29 Juli tahun 2018. Gempa tak hanya dirasakan oleh masyarakat di Pulau Lombok, tetapi juga Bali. Sebanyak 91 orang meninggal dunia, ratusan orang luka-luka dan ribuan orang mengungsi. Dari 7 gempa besar yang terjadi, sebagian besar melanda wilayah barat Sumatera. Hal itu karena adanya lempeng Indo-Australia dan Eurasia yang aktif, bertumbukan, sehingga mengakibatkan gempa bumi tektonik. Yang ke-10 ialah Sumatera Barat. Provinsi Sumatera Barat menjadi salah satu wilayah yang mengalami gempa pada tahun 2009. Gempa dengan magnitudo sebesar 7,9 ini mengguncang Sumatera Barat pada tanggal 30 September. Peristiwa tersebut menimbulkan kehancuran parah di sebagian wilayah Sumatera Barat, di antaranya Kabupaten Padang Pariaman, Kota Padang, Kabupaten Pesisir Selatan, Kota Pariaman, Kota Bukit Tinggi, Kota Padang Panjang, Kabupaten Agam, Kota Solok, serta Kabupaten Pasaman Barat. Nyaris sekitar 1.117 orang
Kehilangan nyawanya, korban dengan luka berat, mencapai 1.214 orang, luka ringan 1.688 orang. Untuk kerusakan yang ditimbulkan, ada sekitar 135.448 rumah yang mengalami rusak berat, 65.380 rusak sedang dan 78.604 rumah dengan rusak ringan. Terima kasih telah menonton video ini. Dukung terus channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe. Nantikan video-video kami selanjutnya. See you and bye.